masih lebih cepat darah dibanding air laut. Jadi sangat berapa detik itu kalau memang bila-bila karbon langsung bintik. Dia atau yang Bela Sutra. ya, ini punya bapak nih. Nah, Saya akan sharing sedikit ya tentang perawatan pisau, karena sebuah perawatan pisau itu sangat penting ya, karena bagaimana nantinya pisau itu akan kembali ke semula sebelum yang kita kembali ke semula ya. Oke, siap. Nah, baja itu musuhnya karat. Jadi perawatan pisau itu sebetulnya bagaimana kita mengelola atau menjaga pisau kita supaya nggak karat. Nah, karat itu adalah suatu proses kimiawi ya, yang dimana karbon itu, pisau itu kan ada kandungan karbon. Karbon itu dia itu punya karakter pengen nongol gitu ibaratnya. Nah, hidrogen sama oksigen itu yang mempengaruhi, atau kita sebut sering kelembabannya. Jadi udara dan suhu itu faktor utama. Makanya kita lihat di material yang memakai besi itu biasanya kalau di luar ruangan itu lebih mudah berkarat dibanding di dalam. Nah, saya akan menjelaskan sedikit jenis-jenis karatnya. Dengan mengetahui itu nanti kita akan bisa menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi industri modern itu nggak terlepas dari pemakaian baja ya. Industri manapun itu permasalahan utama itu pemakaian baja itu karat. Bagaimana kita menghindarinya, apalagi di sebuah pisau ya. Habis kita pakai pasti itu tuh cepat banget itu bintik-bintik karat. Nah, ada beberapa ciri-ciri karat ya, atau jenis-jenis karat. Ayo lanjut. Nah, ini nih faktor antaranya kelembaban. Seandainya antum semua ngasah di dalam satu ruangan, nah itu kelembaban di wilayah itu biasanya meningkat. Beda hal kita di dalam yang ada ruangan ber-AC, biasanya lebih aman gitu. Yang kedua darah. Nah, darah ini memang cepat sekali karena ada kandungan-kandungan di dalam darah itu yang menyebabkan gampang sekali korosif itu terjadi. Malah ada sebuah penelitian, air laut aja itu masih lebih cepat darah dibanding air laut. Jadi sangat berapa detik itu kalau memang bila-bila karbon langsung bintik dia. Nah, ini darah ini luar biasa. Yang ketiga oksigen, ya udah pada tahu ya, garam dan asam. Nah, ini semua ini faktor penyebab karat. Nah, ini jenis-jenis korosif ada bilah. Yang satu uniform attack. Nah, ini korosif merata, menyeluruh dari ujung ke ujung. Nah, ini biasanya rada sulit untuk diperbaiki. Bisa aja, tapi rada sulit memang. Iya. Nah, ini terjadi bukan hanya di dunia bilah. Di dunia industri manapun yang memakai baja dan besi pasti akan mengalami yang namanya uniform attack ini. Ya, lanjut. Yang kedua, pitting corrosion. Nah, dia itu hanya bintik-bintik aja dia. Nah, pitting corrosion ini sering dialami di bilah-bilah yang kita alami ya. Biasanya ini dia itu timbul karena percikan zat-zat asam atau darah yang biasa percikan, kita lupa. Nah, dia keburu nempel. Nah, biasanya akan menyebabkan pitting corrosion. Nah, pitting corrosion ini kalau didiamin dia akan bolong di belah itu. Ayo lanjut. Nah, ini galvanic corrosion. Galvanic corrosion itu biasanya di bila-bila yang full tank. Kalau hidden tank itu karena masuk ya ke dalam, itu memang rada jarang. Tapi bila-bila yang full tank yang memakai baut atau pen, nah dia sumber-sumbernya sini karena ada celah-celah itu. Atau memang dia tidak bisa antara satu baja dengan baja lain, ada yang memang tidak
boleh menempel gitu. Yang satu memang karbon rendah, yang satu memang dia akan menimbulkan yang namanya korosi galvanis gitu. Kalau di ilmu metalurgi, nah ini dipelajari ini. Ya lanjut. Nah ini stress corrosion. Stress corrosion itu biasanya akibat penempaan. Jadi wilayah-wilayah yang cedok begini, nah ini sumber-sumber karat. Nah biasanya ini kejadian di bila-bila yang memang ditempa. Dan itu memang yang karbonnya tinggi. Dan ini memang jadi sumber masalah ini kalau mau begini. Kebersihannya juga susah kan ngebersihinnya memang di dalam. Ya lanjut. Nah kita udah tahu tuh tadi. Nah kita udah tahu tuh jenis-jenis karat yang ada di bila. Nah gimana kita perawatannya? Nah saya akan membagi dua. Ya lanjut. Satu, perawatan sebelum menyembelih. Nah seandainya bila antum semua memang ada karat, hilangin dulu tuh karatnya. Dengan apa? Dengan sesuatu yang abrasif, entah amplas, batu, atau apapun. Atau ada yang pakai batu gerinda. Intinya hilangin sampai benar-benar hilang. Nah terkadang ini kalau dia masih ada titik sedikit, dia akan nimbul lagi terus. Nah ini ya, jadi benar-benar dihilangin. Yang kedua, jangan terlalu lama dengan kontak dengan air. Terkadang kita ini terlalu boros dengan air, gubiar. Apalagi ada juga yang airnya nggak diganti-ganti. Jadi kotornya bekas tuh dia ngasah, di situ juga airnya. Ya percuma aja. Yang kita hilangkan bekas karat, nah itu dibalikin lagi airnya itu ke dalam karat, yang airnya jadi masalah gitu. Jadi jangan terlalu lama dengan kontak air. Saya sarankan kalau ngasah itu seminimal mungkin air, atau bisa pakai semprotan, atau kalau memang parah berapa kali asah ya lap. Berapa kali asah? Karena ada wilayah-wilayah yang tertentu yang memang airnya memang kadar Fe-nya tinggi. Nah itu aja di masalah. Atau memang pH-nya itu di asam. Ada wilayah-wilayah tertentu. Kayak di rumah saya itu pH-nya sekitar 5, di wilayah Tangerang ada juga yang Fe-nya terlalu tinggi, yang jangan gitu. Di bak mandinya aja udah ada timbul. Nah itu memang jadi masalah. Nah kalau itu terjadi masalah, nah itunya dulu dihilangkan. Nah biasanya zat-zat yang ada Fe-nya itu bisa reda dengan ditambahkan kapur, atau kita netralkan pH-nya. Memang kalau pengasah profesional yang mesti beli pH meter. pH meter itu penting karena sebelum kita ngasah, karena banyak ngasah ya. Terkadang kontak air itu sering. Nah pH asam itu lebih cepat dia lagi untuk menyebabkan pisau itu berkarat.